Sebenarnya bebet ini saya tahu bebannya, dan ini beban. Tapi banyak yang menginginkan bahwasanya apa, enak sudah stabil, gampang ngatur-ngaturnya. Ini jadi bahan rebutan. Tidak memang jadi rebutan. Tapi bagi saya, bagi mau ini saya serahkan baju saya. Tapi akan saya lepas tanggung jawabnya. Nah itu. Saya 3 tahun pengabdian dalam menjalankan kegiatan organisasi Banser. Itu baru di pertama kali dikasih dan audit seragamnya. Dan seragam itu saya wariskan kepada anggota-anggota yang ada di bawah. Saya beli ini diwariskan, saya beli ini diwariskan. Terus turun-temurun sampai hari ini pun berjalan seperti itu. Saya kalau mengingat sesuatu yang pernah mengenang saya akan nangis. Kenapa? Karena beban saya seperti itu. Sampai hari ini pun sebenarnya bukan tanggung jawab saya sebagai Wakasat. Tanggung jawab saya sebagai pimpinan Kasat. Bagaimana keadaan Banser di Indramayu yang sekarang? Yang di bawah itu bagaimana? Kecamatan ini punya masalah apa? Tapi mereka diam. Saya punya inisiatif sendiri karena saya sudah dididik sebagai Banser pimpinan bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di bawah. Sahabat perlu ketahui, sekarang Banser bukan sebagai gaya-gayaan saja, bukan tugasnya sebagai pengapalan saja. Ngepap itu sifatnya adalah sunnah. Tapi ketika organisasi kita memanggil, mana sahabat-sahabat Banser? Ketika harla ansor itu bagian daripada tubuh kita, mana anggota Banser yang lainnya? Di situ. Kadang apa? Saya emang nggak diundang dan nggak dikasih tahu. Berarti jiwa memiliki keorganisasinya adalah hilang. Percuma kita mengikuti pendidikan di dasar. Percuma kita mengikuti Nahdlatul Ulama kalau hanya ingin diundang saja. Saya katakan ke sahabat-sahabat, apakah sampai diundang di sini? Yang sudah pernah ikut tidak? Diundang apa tidak? Diundang. Kalau tidak diundang, datang apa tidak? Kalau tidak diundang, datang apa tidak? Yakin akan datang? Yakin? Saya tunggu nanti di Diklatsa angkatan ke-8. Ya, saya tidak akan memberitahukan kepada masing-masing Satkorion, tapi hanya memberikan secara umum, baik itu di media sosial ataupun di media WhatsApp. Ya, bagi yang tergugah, silakan datang. Dengan catatan tadi, jangan mengharapkan sesuatu imbalan yang lebih. Apakah saya kesini diminta? Saya ditugaskan oleh Kasat Ucap untuk mengisi yang namanya materi. Apakah saya pulang mengharapkan sesuatu? Tidak. Bahkan saya keluar uang sendiri. Jadi pemahaman kita dalam kebanseran ini masih banyak yang nol. Saya kan masih banyak yang nol. Ya mohon maaf, bukan saya membanggakan diri sendiri. Saya berani bertanding, saya berani beradu argumentasi dengan para pelatih-pelatih yang sekarang. Jangankan saya, jangankan yang ada di cabang, saya dengan wilayah pun berani argumen ketika masalah kebanseran. Karena apa? Karena saya dididik benar-benar bagaimana mengkader seorang anggota Banser yang militan, yang benar-benar cinta dengan organisasinya. Bukan hanya sekadar mengikuti pendidikan selesai, memakai baju selesai. Seperti itu. Ya. Jadi bagaimana kita menggairahkan hasrat kita terhadap kebanggaan kita sendiri, terutama seragam kita sendiri. Ya. Nah, saya perlu ketahui, kalau masalah hitung-hitungan baju tidak ada harganya. Cari yang 150.000 juga sudah ada. Tapi tidak akan pernah ada kebanggaan kalau kita tidak berusaha sendiri. Ya. 3 tahun setelah saya selesai pendidikan di Klatsar, saya vakum, tidak tahu arah saya kemana. Tapi ketika ada kegiatan di NU, di PCNU, saya datang dengan menggunakan yang namanya seragam kaos dan celana pramuka. Saya tidak punya seragam. Bukti itu masih ada. Sampai sekarang ketika saya lihat kenangan itu muncul, saya akan nangis. Betapa perjuangan saya ketika mengikuti pendidikan di Klatsar selama 3 tahun. Belum mengerti sama sekali tentang kebanseran, disuruh mengadakan di Klatsar. Dari situ saya mulai, oh seperti ini.
main ke sini, koordinasi dengan ini, sehingga sampai sekarang. Bukan saja di Indramayu, di tingkat nasional pun saya sudah banyak teman-teman dan rekan-rekan. Kenapa? Karena dari seragam ini saya bisa kenal dengan mereka. Saya kenal dengan orang Jawa Timur, saya kenal dengan orang Jawa Tengah, saya kenal dengan orang Sumatera, saya kenal dengan orang Riau, saya kenal dengan orang Jambi. Itu sahabat-sahabat saya. Bahkan ketika ada satu pertemuan, kapan akan dilaksanakan? Nah sahabat-sahabat di sini, ini perbedaan jauh, masih tingkatnya dari tingkat Kabupaten Indramayu. Tapi ketika sudah lama tidak ada kegiatan, kangen. Pasti kangen. Pengen ngumpul kembali, pengen suasana itu kembali. Akan tetapi bangunlah suasana yang enak. Jangan sampai ketersinggungan itu ada. Karena walaupun sifat kita masih dasar, tapi jiwa kita harus sebagai pemimpin. Bisa tidak membangun seperti itu.